kendala teknis. Jadi mungkin Ini loh. selesainya jam 11 lewat ya, lewat Tapi 15 tadi lewat itu 2. non-fresh kita. Pulangnya dulu. Bentar lagi selesai. Oke, Jihan, Naira, Raffi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada sekitar 5 teman kita lagi yang belum bergabung, tapi nanti biar kalian sambil jalan aja ya. Baik, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, adik-adik semuanya, hari ini kita bertemu lagi di kelas cerita anak Forum Karpena. Ya, puji syukur kita panjatkan kepada Allah dan semesta alam ya, Alhamdulillah. Hari ini kita semuanya masih sehat, masih diberi banyak kenikmatan untuk sama-sama belajar di sini. Gimana semuanya sudah siap dengan apa? Salam bahasa asingnya? Udah siap ya? Coba kakak cek ini kemarin ada Bila pakai bahasa Jepang, Seva pakai bahasa Dayak, Raffi pakai bahasa Aceh, Adrina pakai bahasa Sunda, Bita pakai bahasa Turki, Bening nanti pakai bahasa Arab, Jihan bahasa Madura, Pelangi bahasa Jawa, Mentari bahasa Jambar, Naira bahasa Korea, Nadia bahasa Spanyol. Nah, ada yang mau sukarelawan duluan jadi yang pertama? Semua. Oh, Nadia mau ya? Jadi kayak gini ya, teknisnya kayak gini. Jadi nanti sebutkan nama dulu, nama terus kemudian tempat tinggalnya di mana, terus kemudian aku suka membaca, aku suka menulis dalam bahasa yang sudah dipilih. Ya kakak contohin ya, kayak gini misalnya. Assalamualaikum, namaku Koko, tinggalnya di Bandung. Saya suka membaca, saya suka menulis, kayak gitu. Tapi dalam bahasa yang sudah dipilih. Oke, siap ya. Yang pertama ini ditunjuk aja ya, random ya, ditunjuk ya. Yang pertama Jihan. Ayo Jihan. Jihan pakai bahasa Madura. Kak, mau nanya itu namanya pakai bahasa Madura juga. Ya namanya ya nama asli aja. Maksudnya itu kayak Ya, perkenalan awalnya. enggak ininya aja. Aku suka menulis, aku suka membaca aja. Yang lainnya boleh bahasa Indonesia. Oke, silakan Jihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jihan. Saya tinggal di Pamekasan. Kaula senang baca, kaula senang meles. Oke, bahasa Madura ya. Jadi emang bahasa sehari-hari. Oke, kita lanjut lagi ke siapa? Adlina, bahasa Sunda ini. Ayo, silakan. Perkenalkan, nama saya Adina Hanifah. Abdi Riset Mirat. Oke, Adlina. Sekarang lanjut ke Raffi. Raffi pakai bahasa Aceh nih. Oke, silakan Raffi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi. Saya tinggal di Banda Aceh. Ulun galak membaca, ngonlon galak temulih. Oke. Terima kasih Raffi. Selanjutnya, nih Nadia, ayo Nadia. Assalamualaikum, perkenalkan saya Nadia. Ulagi, coba ulagi. Aku suka membaca, aku suka menulisnya. Yang jelas dong, yang jelas. Me gusta leer, me gusta escribir. Bahasa apa itu? Spanyol. Bahasa Spanyol. Oke, terima kasih Nadia. Sekarang Bila. Tuh, Bila nih seru nih, bahasa Jepang nih. Ayo Bila, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bila, tinggal di Desa Sekuningan Baru. Watashi wa dokuso gasuki desu.
Kakulo Gasuki. Oke, Bila. Terima kasih. Gimana belajar dari mana, Bila? Belajar dari googling ya? Iya, nggak apa-apa. Oke, sekarang lanjut ke Seva. Assalamualaikum Seva. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Namaku Syefa, tinggal di Palangkaraya. Aku hendak membaca, aku hendak menulis. Oke, Seva. Seva tinggalnya di mana? Palangkaraya. Palangkaraya. Oh, Palangkaraya. Oke. Sekarang ke yang Bening. Bening udah siap? Bening atau Pelangi sama Mentari dulu nih? Mana yang lebih siap? Pelangi Mentari udah siap? Oh. Udah. Siapa dulu? Bening dulu? Bening dulu, sob. Coba. Ayo, Bening silakan. Jadi Bening silakan sebutkan nama dulu. Namaku Bening, bla bla bla. Terus tinggalnya di mana. Terus kemudian bahasa aku suka membaca, aku suka menulis sesuai bahasa yang sudah dipilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Mentari Aski. Sekolah di SD ITQ Bakah Martapura. Kelas 6. Ini K7 membaca. Banyak ini dimatiin suaranya jadi nggak. Terus apa lagi? Bisa. Suaranya ketutup. Udah. Ya. Nah, cuma suaranya. Ya, berapa? Loh? Adil. Enggak. Nih Gus Taklir. Jadi nggak perlu. Kakaknya nggak ngomong, nggak ada suaranya. Di itunya mulutnya gerak, nggak ada suara. Dimatiin suaranya kakaknya. Enggak, sama kakaknya dimatiin, jadi suara kakaknya nggak kedengeran, kayaknya kepencet. Ya, ulun K7 menulis. Your internet connecting is
Oh, maaf. Maaf, maaf. Kakak tadi mikrofonnya belum nyala. Oke, Pelangi dan Mentari mau coba nama terus kemudian aku suka membaca, aku suka menulis dalam bahasa yang sudah dipilih. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Raisya Mentari Aski, sekolah di SD ITK Bakah Martapura, kelas 6. Terus kemudian Banjar, ulun ke-7 membaca, ulun ke-7 menulis. oke. Silakan lanjut. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raisya Pelangi Aska, sekolah di SD ITK Bakah Martapura kelas 6. Ya. Bahasa Jawa. Ya, silakan. Kulo remen maos, kulo remen nyerah. Oke. Oke, baik. Terima kasih adik-adik semuanya. Ini kayaknya yang belum bergabung sama kita ada Bitah ya. Ini ada 6, 7, 8, 9, 10. Kayaknya yang belum bergabung Bitah, tapi mungkin nanti bisa nyusul aja. Baik, adik-adik semuanya, ya Alhamdulillah kakak sudah menerima semua tugas-tugasnya. Ada yang masih pendek, awal, tengah, akhir, terus kemudian ada yang sudah panjang. Oke, baik. Tadi mungkin belum pada masuk semua ya. Yang belum masuk sambil mungkin nanti bisa sambil nonton. Tadi kalau Pelangi sama Mentari sudah ini belum? Sudah nonton belum video yang kakak kirim? Judulnya The Shadow of Blue. Sudah nonton? Belum ya? Ya nggak apa-apa. Kalau Bening udah nonton? Sudah. Oh sudah ya. Oke. Nah itu tadi ada film pendek dan nggak ada suara. Bukan nggak ada suara, maksudnya tidak ada dialog. Tidak ada dialog, tapi kita bisa cukup bisa menikmatinya. Nah, ada yang mau sukarelawan menyebutkan itu Shadow of Blue itu bagian awalnya apa, bagian tengahnya apa, terus kemudian akhirnya gimana? Ada yang mau coba untuk menyampaikan? Boleh lambaikan tangannya kalau berminat. Oke, Adlina, silakan Adlina. Jadi awalnya itu ceritanya tentang kayak anak perempuan, dia ngeliat ada kupu-kupu dan kayaknya dia pengen terbang, jadi dia bikin origami warna biru bentuk kupu-kupu buat diterbangin. Nah terus masalahnya kayaknya dia itu lumpuh dan kekurangan, terus dibantu bisa terbang, cuman kan punya kekurangan gitu, terus dia dibantu sama itu mungkin tadi ada yang ngebantu dia, terus akhirnya kupu-kupunya terbang, kupu-kupu origami itu terbang dan dia tuh kayak itu bagian awal. Nah, tengahnya konfliknya apa kira-kira? Dia itu punya kekurangan, itu buat dia tuh nggak bisa terbang gitu, nggak bisa jalan. Terus? Akhirnya dia dibantu dengan kursi roda dan kupu-kupunya terbang. Ya gitu ya akhirnya. Jadi oke, adik-adik semuanya yang sudah nonton bisa dilihat ya. Bisa dilihat itu jadi seperti yang tadi sudah dibahas Adlina, itu jadi memang gini ya,
itu memang anaknya itu ternyata cacat ya. Cacat dia di kursi roda. Tapi itu disimpan di akhir. Jadi kita sebagai penonton tuh nggak tahu kalau dia itu cacat. Nah, jadi di awal kita cuma melihat ada anak perempuan, dia duduk di taman, terus kemudian dia nggak bisa, kita nggak tahu, pokoknya dia duduk aja gitu. Pokoknya dia duduk aja, terus kemudian dia bikin origami, terus kemudian ada kupu-kupu, terus tiba-tiba bayangannya bisa keluar dari dalam dirinya, terus si bayangannya itu nari-nari. Nah, itu awalnya. Terus kemudian ada konfliknya bagian tengahnya adalah dia bertemu dengan ada gagak kan ya, ada gagak. Nah, gagaknya itu mau makan kupu-kupu. Nah, itu kan bagian tengahnya, itu masalahnya. Sedangkan si gadis kecil itu ya baru mau main, baru mau asik sama kupu-kupu, tiba-tiba sudah ada gagak yang mau makan, berarti kan itu masalah, itu konflik. Terus kemudian si gadis kecil itunya mengalihkan perhatian gagak supaya mengejar dia, bukan mengejar si kupu-kupu. Pokoknya mereka kejar-kejaran sampai akhirnya puncak ketegangannya si gadis kecil itu bikin apa? Bikin kayak bayangan singa kayak gitulah, pokoknya buat nakut-nakutin. Jadi pokoknya dia memakai sesuatu untuk menakuti si gagak. Sampai akhirnya si gagaknya pergi. Nah, di situ kita belum tahu bahwa si gadis kecilnya itu cacat gitu. Terus kemudian baru di akhir cerita dia diangkat oleh mungkin itu pengasuhnya. Nah, itu jadi sebenarnya gini adik-adik semuanya, bahwa kondisi si gadis kecil itu cacat, itulah yang disebut dengan surprise, kejutan. Oh, ternyata dia nggak bisa jalan. Oh, itulah kejutan yang bikin kita cukup wah ya surprise. Jadi kita diberi kejutan gitu. Diberi kejutan. Nah, kejutan itulah yang menarik bagi pembaca. Jadi kita seolah-olah ya kita kita kan membaca itu kan sebenarnya kita sudah menyediakan waktu. Nah, kalau kita diberi kejutan oleh penulis yang tidak terduga, yang nggak kita tebak sebelumnya, itu kita senang biasanya, pembaca senang. Nah, seperti itu, si gadis itu ternyata cacat, nggak bisa jalan. Akhirnya karena ending yang surprise seperti itu, kita bisa memahami keseluruhan cerita bahwa sebenarnya si bayangan kecil yang yang keluar menari-nari itu sebenarnya keinginan si gadis kecil itu. Jadi keinginan gadis kecil itu boleh dibilang imajinasinya untuk bergerak bebas, tapi nggak bisa karena cacat. Tapi ya itu tadi, dia berimajinasi, akhirnya bisa seolah-olah bisa keluar dan akhirnya dia bisa bergerak bebas. Tapi kan kemudian ada gagak yang mengancam dia dan si kupu-kupu itu. Kayak gitu. Jadi adik-adik semuanya, kita bisa memasukkan unsur surprise dalam cerita. Itulah yang membuat pembaca nantinya pengen baca dan baca lagi karya kita, atau jadi senang lah karena dia dikasih sesuatu yang tidak dia duga. Seperti itu. Nah, jadi itu ya pokoknya inti cerita. Baik itu mau cerita film, itu mau cerita novel, baik itu cerita pendek, pasti kayak gitu. Ada bagian tengah, ada bagian awal, ada bagian akhir. Kalau misalnya cerita panjang, ceritanya panjang banget gitu. Ceritanya panjang, misalnya kalau film sampai 2 jam. Biasanya awal, tengah, akhirnya tuh diulang-ulang. Jadi nanti ada konflik, ada permasalahan awal. Misalnya kan kalau kita nonton film kan biasanya pernah tuh nonton film misalnya dari awal aja ada si tokohnya tuh dikejar-kejar gitu oleh
entah siapa, terus kemudian di bagian tengahnya akhirnya si tokohnya itu tertangkap, terus kemudian nyawanya terancam, terus ternyata ada penyelamatnya. Nah, itu kan akhir sebenarnya. Tapi kemudian udah nanti ceritanya mengalir, mulai lagi si tokohnya ngapain. Jadi seperti itu. Kalaupun ceritanya panjang, biasanya tetap ada bagian awal, tengah, akhir, tapi kemudian nanti diulang-ulang. Jadi ada permasalahan kecil sampai kemudian nanti masalahnya besar gitu. Mungkin di sini misalnya adik-adik semua sudah pernah baca atau nonton Harry Potter? Ya? Tahu atau baca atau nonton? Yang baca coba lambaikan tangan. Yang baca Harry Potter? Ada yang baca Harry Potter? Enggak? Atau nonton? Nonton Harry Potter enggak ya? Siapa Nadia? Ya, jadi kayak gitu. Ada cerita yang cerita yang panjang, tapi biasanya tetap kayak gitu, diulang-ulang. Nah, kakak sudah menerima semua kerangka cerita dari kalian. Nah, kita coba bahas satu persatu. Kita hari ini kita targetnya adalah mengembangkan kerangka cerita itu sampai nanti menjadi cukup cukup lengkap untuk ditulis menjadi tulisan yang utuh. Di sini kakak sudah menerima tulisan-tulisan kalian, ada yang ada yang cukup lengkap, ada juga yang masih sederhana. Kakak coba share screen ya sekarang ya. Nah, ini punya siapa? Ini punya Bening ya, punya Bening. Ini judulnya Persahabatan Kaki 4. Persahabatan Kaki 4. Oke, Bening. Jadi gini ya, kakak akan coba bahas satu kerangka, yang lainnya silakan memperhatikan. Nah, setelah misalnya kerangkanya dibahas, misalnya kayak sekarang kakak bahas punya Bening dulu. Atau nanti Bening, terus kemudian kemarin kayaknya yang mengumpulkan pertama itu ini deh. Ini yang pertama, ini coba kakak bahas yang pertama. Punya siapa ini? Yang punyanya coba melambaikan tangan. Melambaikan tangan dong, jangan senyum aja. Oh, itu. Jadi ini punya Nadia. Nadia ini yang mengumpulkan pertama kali. Pertama kali dari semuanya, kebanyakan teman-teman malam, tapi Nadia ini dari kapan ya, pagi apa siang kalau nggak salah. Memang masih sederhana, simple. Nah, jadi gini, ini kakak coba bahas punya Nadia. Nanti kalau sudah selesai, Nadia bisa melengkapi. Nah, yang lain silakan menyimak. Kayak gitu ya. Jadi seharusnya kalau punyanya sudah selesai dibahas, silakan lengkapi. Nanti di akhir kalau misalnya kalau sudah selesai nanti boleh ditanyakan lagi, boleh dibagikan, boleh ini lagi lah dikonsultasikan. Nah, ini ada kerangka cerita yang memang sederhana. Judulnya juga sederhana. Judulnya Lupa. Jadi awalnya ini sebenarnya tokohnya biar gampang tokohnya kalau misalnya memang belum punya tokoh yang spesifik,
Misalnya namanya siapa, usianya berapa, belum ada, kita bisa pakai aku. Aku aja. Jadi si tokoh ini aku ya anggaplah diri adik-adik sendiri. Jadi aku sendiri. Itu yang lebih gampang. Kalau kita pakai aku, itu namanya kita pakai sudut pandang orang pertama. Kalau misalnya kita menceritakan pakai dia atau nama, misalnya tokohnya namanya Iwan gitu. Iwan begini-begini, Iwan begitu, Iwan pergi ke rumah neneknya bersama adik-adiknya. Nah, itu berarti kita sedang menceritakan dengan sudut pandang orang ketiga. Terus kemudian ada lagi yang namanya sudut pandang orang kedua. Tapi ini jarang dipakai. Jadi kalau sudut orang pandang kedua itu dia pakainya kamu. Jadi ke satu orang aja kamu sedang pergi dengan, jadi pakai kamu aja terus, jadi menceritakan seseorang. Nah, ini untuk punya Nadia ini karena memang belum ada tokohnya dan lainnya, mungkin bisa pakai aku. Jadi ya Nadia aja tokohnya. Jadi awalnya kita pakai aku aja ya. Jadi tokohnya aku, awalnya aku ke rumah nenek, awalnya aku beli jajan. Terus kemudian di tengahnya hampir ketinggalan, lupa. Akhirnya kembali lagi, untung nggak marah. Nah, ini perlu kita tanyakan dulu sama Nadia. Yang hampir ketinggalan ini apa, Nadia? Nadia, yang hampir ketinggalan itu maksudnya apa? Buka. Apa yang hampir ketinggalan? Dia itu beli jajannya itu waktu terakhir, jadi dia itu mau ketinggalan bus. Ketinggalan, maksudnya apa? Si dianya, si akunya ketinggalan di toko atau jajanannya yang ketinggalan atau uangnya yang ketinggalan? Sepedanya sandalnya yang ketinggalan. Jadi dia di rumah nenek mau beli jajan, terus kemudian dia perginya ke warung gitu. Iya. Iya. Coba ceritain. Jadi dia itu kan ke rumah neneknya. Habis itu waktu dia mau pulang lagi tuh beli jajan dulu. Nah, itu mau ketinggalan kereta. Ya. Habis itu dia itu lupa pakai sandalnya si penjual gitu. Lalu kembali lagi. Jadi ceritanya ini pas dia mau pulang gitu ya. Mau pulang naik kereta ya. Iya, kayak gitu. Jadi Papa jadi hampir ketinggalan, tapi akhirnya gimana? Kembali lagi, kalau kembali lagi maksudnya apa? Jadi ngambil sendalnya lagi? Iya. Nah, jadinya ditinggal kereta enggak? Benar-benar ketinggalan keretanya? Iya. Jadi harus beli tiket lagi gitu? Iya. Oh, oke. Jadi, nah, ini berarti sudah cukup ini ya, sudah cukup klimaks. Jadi, aku berlibur ke rumah nenek. Terus kemudian jadi sudah mau pulang lagi mau pulang lagi ke rumahnya. Nah, cuma mau beli jajan dulu. Nah, yang dilupakan sebenarnya lupa apa Nadia? Dia tuh lupa apa sebenarnya? Waktu itu kan buru-buru, jadi lupa sendalnya. Iya. Apa lupa jadwal keretanya? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Oke. Jadi ini jadi bisa dikembangkan kayak gini. Jadi bagian awal dia akan pulang dari rumah nenek entah di kota mana gitu. Tapi kemudian dia mau beli jajan. Setelah mau beli jajan, dia baru sadar bahwa sandalnya salah pakai sandal gitu ya, Nadia? Salah pakai sandal. Baru sadar dia dari apa? Ketika di warung. Nah, akhirnya dia ke rumah nenek. Balik lagi, terus dia masih santai-santai. Lupa bahwa keretanya akan segera berangkat.
Terus kemudian yang bikin dia sadar bahwa hampir ketinggalan apa? Ya waktu itu tuh dia lihat waktu dia ngecek tasnya itu dia lihat tiketnya habis itu buru-buru deh. Nah, ini dia mau berangkatnya sendirian atau sama orang tua atau sama siapa? Sama adiknya. Oh, sama adiknya. Si tokoh ini kira-kira usianya kelas berapa? Usianya berapa tahun? 11. 11. Nah, logikanya coba kalau adiknya usianya kira-kira berapa? 7 mungkin. 7. Nah, coba Nadia bayangkan anak usia 11 tahun sama anak 7 tahun. Boleh nggak naik kereta berdua aja tanpa ditemani orang dewasa? Enggak. Enggak. Nah, tapi kan di sini ceritanya dia akan pulang naik kereta berdua aja. Nah, kita juga harus bikin cerita yang kira-kira memang masuk akal gitu di logika keseharian, memang apa ya? Oh ya, memang wajar lah gitu. Nah, coba Nadia bikin lagi yang apa? Yang lebih lengkap, bagian awalnya apa, tengahnya apa, terus kemudian akhirnya apa. Tapi pertimbangan juga, misalnya gini, dia usia 11 tahun, adiknya usia 7 tahun, mau naik kereta berdua aja. Kira-kira logis apa enggak, masuk akal apa enggak? Kalau misalnya memang bisa-bisa aja enggak masalah. Tapi kalau misalnya nggak mungkin dia harus ditemenin orang dewasa, nah berarti kita perlu nambahin orang dewasa. Orang dewasanya siapa? Sepupunya atau siapanya yang bisa bertanggung jawab seperti itu. Ini sudah cukup bagus, konfliknya juga ya bisa sehari-hari, tapi Nadia harus melengkapi lagi. Oke, Nadia bisa? Nah, oke, silakan dilengkapi lagi ya, sambil kakak bahas teman-temannya yang lain. Oke, kita lanjut lagi ke punya siapa ini? Ini punya Bila. Naira. Naira ya? Iya. Oh iya, Naira, salah. Naira. Oke, Naira, coba kita bahas dulu ya, Naira. Nah, jadi ini tokohnya ada beberapa orang. Sebentar. Di tempat yang ini aja, Kak. Ya. Jadi ininya bagian awalnya ada Nisa, Rauna, dan Lintang sedang bermain di rumah Rauna. Mereka mendengar cerita Rauna, lalu mereka menyiapkan senter. Berarti ini malam hari ya, Naira? Iya, malam hari ya. Di bagian tengah, mereka masuk ke rumah tua. Mereka mendengar suara aneh. Mereka ketemu banyak kelelawar di halaman rumah. Iya. Nah, ini sudah dekat-dekat ke akhir. Mereka ketemu jejak kaki di ruang tamu. Ternyata itu adalah anjing yang sedang pencet-pencet piano yang ada di ruang tamu. Nih, jadi kakak coba ulangi ya. Nisa dan Rauna sedang bermain di rumah. Ya kan, Tapi ya? bermainnya malam hari. Benar. Kakinya Kak. Mainnya malam hari atau apa? Hah? Mainnya malam hari ya? Iya. Mainnya malam hari. Nginep Nah, gitu. Nah, iya itu gitu. Itu ada suara bundanya tuh. Jadi gini ya, kita juga harus memperhitungkan anak-anak main malam hari. Kira-kira yang kalau main-main ya misalnya biasa-biasa aja main kan mungkin apa enggak anak-anak kumpul malam hari. Kalau nggak mungkin Cover kali Kak Nata. dicari apa
dicari yang masuk akal. Oh, mereka lagi menginap gitu, menginap bersama. Oh, iya. Bisa aja misalnya Nisa, Rona, dan Lintang itu sepupuan. Mereka nginep bareng. Jadi kayak gitu. Jadi kita tetap harus mempertimbangkan hal-hal yang masuk akal dari cerita kita. Kalau misalnya mereka main-main seenaknya aja kan rasanya kan nggak agak-agak tidak mungkin anak-anak malam-malam misalnya umurnya 10 tahun, 11 tahun kumpul-kumpul malam hari itu agak ini. Silakan Nisa dipikirkan. Nisa, Rauna, dan Lintangnya kira-kira mereka tuh kumpul dalam rangka apa? Nah, terus mereka mendengar cerita Rauna. Jadi Raunanya lagi cerita serem ya? Iya. Iya, Raunanya lagi cerita serem. Lalu mereka menyiapkan center. Jadi kalau berdasarkan ini sih, kalau kakak pikir mungkin mereka kayak bikin ya mungkin lagi menginap kayak gitu. Terus malam-malam sebelum tidur, Raunanya cerita serem. Terus lalu mereka, nah mendengarkan mereka masuk ke rumah tua. Rumah tua itu kira-kira adanya di mana? Sekitaran rumahnya. Nah, sekitar rumah. Nah, Naira juga harus mempertimbangkan ya. Kira-kira kalau kita sampai dengar suara, kalau di sini kan suara piano ya, itu rumahnya ada di mana? Apakah di sebelah? Apakah berapa meter jauhnya? Itu harus sebaiknya diperkirakan. Diperkirakan kira-kira lokasi rumahnya di mana. Nah, di sini juga mereka masuk ke rumah tua. Logikanya lagi gini, kalau ada orang tua, kira-kira mereka keluar diizinin nggak? Enggak. Iya kan? Nah, harus ini juga, Naira juga harus kira-kira gimana cara mereka keluar. Apakah ada orang tuanya? Apakah mereka diam-diam keluar? Ternyata ada yang ngecek, misalnya ngecek, sudah pada tidur gitu, mereka keluarnya diam-diam. Tapi kan itu berarti mungkin melanggar aturan. Berarti kan itu akibatnya nanti mereka bisa dihukum. Nah, kira-kira yang membuat mereka mengabaikan hukuman, kira-kira apa? Oh, karena rasa penasaran, itu perlu Naira pikirkan juga. Kan mereka masuk ke rumah tua, terus mereka mendengar suara aneh. Nah, di sini juga perlu dipikirkan, apakah memang ketiganya bersemangat masuk ke rumah tua? Apakah nggak ada yang takut? Emang semuanya pemberani, Naira? Iya. Nisa, Rauna, dan Lintangnya pemberani ya? Berani Itu dia. perlu dipikirkan juga oleh Naira gimana. Jadi kan ada yang mungkin yang pemberaninya cuma Nisa karena dia kan yang cerita serem. Yang pemberani misalnya Rauna karena yang pemberani itu Rauna. Yang lainnya takut. Terus misalnya Rauna yang mau keluar tapi Nisa dan Lintangnya nggak mau karena nggak mau ditinggal, akhirnya mereka ikut. Jadi harus dipikirkan juga yang seperti itu. Apakah merekanya semuanya pemberani atau enggak kayak gitu. Nah, terus terdengar suara aneh, banyak kekelawar, oke. Nah, ini kan konflik puncak kan ada masalahnya kan ini terdengar suara aneh. Terus ada jejak kaki. Nah, perlu dipikirkan juga. Mereka nemu jejak kaki di ruang tamu itu jejak kaki apa? Jejak kaki manusia, jejak kaki gorila, jejak kaki yang besar banget gitu. Atau memang jejak kaki anjing gitu. Ternyata kan itu kan anjing yang pencet-pencet piano. Perlu kita ini juga, Naira juga perlu kira-kira nyari alasan juga kenapa ya anjing malam-malam pencet piano, iseng banget anjingnya gitu. Jadi perlu dipikirkan gitu. Ternyata misalnya si anjing itu tuh tidur di piano, terus kemudian dia kakinya sesekali jatuh, itu mungkin bisa masuk akal. Tapi kalau enggak, dicari lagi. Kira-kira kenapa si anjing itu main piano?
Karena ini ceritanya cerita sehari-hari ya, bukan cerita fantasi. Oh, ternyata itu adalah anjing yang pianis gitu. Itu kan agak-agak tidak masuk akal. Karena kalau ini memang cerita fantasi, dari awal harus dibangun suasana yang fantasi itu gitu. Seperti itu. Nah, jadi kalau juga misalnya ternyata jejak kakinya jejak kaki manusia, tapi yang ditemukan anjing, kenapa bisa gitu? Kenapa ada? Oh, berarti itu mungkin jejak kaki orang yang lama itu perlu diiniin. Dan karena ini cerita misteri, perlu dibikin kejutan. Oh, ternyata itu anjing. Tapi ternyata ada yang nepuk mereka dari belakang sampai pada kaget jerit terus kemudian pada lari gitu. Nah, kira-kira siapa yang nepuk mereka itu? Jadi kayak gitu. Biasanya kalau cerita-cerita serem itu dibikin menggantung kayak gitu. Jadi ada apa ya? Di terakhirnya itu memang ada sesuatu yang bikin tetap bikin penasaran juga. Seperti itu. Oke, Naira, jadi Naira bisa coret-coret lagi. Kira-kira apa nih yang bisa dikembangkan lagi? Ini sebenarnya sudah bagus, cuma perlu tadi banyak pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab yang bisa menjadikan cerita ini masuk akal. Oke, seperti itu. Oke, sekarang kakak lanjut lagi ke yang ini rada panjang. Kelihatan ya Word ya? Kelihatan nggak Word? Kelihatan ya? Punya siapa ini? Saya. Iya, punya Adelina ya. Adelina. Pertama, Adelina itu yang tentang ini ya, bullying ya, bully ya, tentang yang dibully ya. Sebentar ya, Iya. Kak. Kenapa? Kenapa Adelina? Udah tadi ada yang manggil sebentar. Oke. Ya, kita coba bahas ya Adelina ya. Pertama ini bagian awal. Bagian awal hari ini ini tokonya aku ya, aku dapat ulangan 100. Ini sudah bagus, sudah cukup bagus, dia dapat ulangan 100, terus kemudian dia istirahat. Jadi dia ini boleh dibilang penyendiri gitu ya. Penyendiri, jadi suka nggak punya bukan nggak punya teman juga sih, nggak punya teman yang dekat gitu. Jadi Begitu suka bergaul. iya, dia nggak kurang suka bergaul, tapi dia pinter. Nah, terus ada 4 teman sekelas dia nyenggolnya sengaja berarti ya? Aja. Ya, sampai akhirnya berserakan makan siangnya. Berarti ini makan siang di kantin. Nih, pertanyaannya gini, dia penyendiri, bawa bekal, kenapa makannya di kantin? Oh, enggak. Dia makan di kelas. Nah, terus dua murid lain itu yang ada di kelasnya dia mau pergi ke kantin. Jadi kayak dia sendiri di kelas. Oh iya benar ya. Jadi dia makan di kelas, ini ada 2 orang ya, kakak ini. 2 orang yang akan pergi makan siang di kantin ya. Tiba-tiba ada 4 orang yang datang dari luar berarti ya. Datang dari luar, terus nyenggol bekal makan siang. Terus mereka langsung bilang dapat nilai 100 itu curang, padahal enggak. Dia pengen melawan tapi takut, akhirnya hanya cuma menangis karena mereka bukan jadi mereka bilang curangnya itu sambil narik jilbabnya ya. Iya. Kayak gitu.
Aku ingin melawan tapi sangat takut. Aku hanya meringis menahan rasa sakit saat jilbabku ditarik sampai ada guru, baru mereka berhenti membuliku. Jadi tiba-tiba mungkin ada guru lewat kayak gitu ya? Apa gurunya masuk ke kelas? Enggak, gurunya lagi lewat terus kalau ini ada apa? Kok berisik banget? Iya, oke, udah bagus. Terus kemudian hal ini terjadi setiap berarti ini terjadi berulang kayak gitu ya, sering terjadi sampai akhirnya si akunya ini ketakutan akhirnya dia nggak pengen dapat 100 lagi kayak gitu ya. Iya, karena kan dia diancam terus oleh temennya. Terus dia akhirnya dipanggil wali kelas apa gimana ini? Kan dia kan ngobrol. Ngobrol itu dia sendiri atau gimana? Dia ngobrol sama ayah bundanya, terus ayah bundanya nyampein ke wali kelasnya gitu. Terus akhirnya ngobrol berempat gitu. Dia, ayah sama bundanya sama wali kelasnya. Oh, berarti berarti si akunya yang akhirnya jujur sama ayah ibunya kenapa nilai ulangannya turun gitu. Ya, terus kemudian mereka bicara. Nah, akhirnya yang ngasih solusi siapa? Yang ngasih dia mikir sendiri gimana ya caranya biar mereka nggak gitu lagi ke aku gitu. Iya. Nah, pertanyaannya, kenapa nggak dari dulu dia melakukan hal itu? Ngomong gitu. Ya, kenapa dari dulu dia nggak berusaha ngajak teman-temannya itu ngobrol? Karena dia takut, terus diyakinin sama ayah bundanya pas habis cerita itu. Nggak apa-apa, coba aja dulu. Iya. Awalnya dia itu. udah mau ngomong gitu. Sampai akhirnya dia udah dia aku cerita aja, mutusin buat cerita. Akhirnya baru dia cerita. Nah, iya. Berarti gini, berarti sebenarnya 4 temennya itu baik. Itu yang perlu dapat perhatian. Jadi sebenarnya kan gini, orang itu bully, penyebabnya bisa macam-macam. Pertama, karena dia iri. Terus kemudian iri ya karena iri, dia terus yang ngebully gitu. Terus kemudian bisa juga memang karena nggak tahu terus ya itu tadi terus ini. Nah, sebenarnya perlu diperkuat lagi kenapa teman-temannya itu bully. Apakah 4 orang temennya ini kan biasanya gini, yang ngebully itu biasanya 1 orang. Ketuanya lah gitu. Yang lainnya itu ikut-ikutan. Itu. Nah, perlu dibikin ini. Jadi 1 orang ini adalah saingan si aku gitu. Mereka bersaing, mereka berini. Nah, perlu dibikin alasan kenapa 1 orang yang ngebully ini, yang sering ngebully ini sama si aku ada konflik sama si aku sebelumnya gitu. Jadi mereka bersaing. Terus misalnya si temennya ini siapa ya? Misalnya taruhlah kita kasih nama Anya. Nah, Anya dan aku ini dia bersaing. Nah, mungkin pada suatu saat Anya ini ngelihat aku ketika ulangan ngelihat kertas atau apa gitu yang disangka dia itu contekan atau apalah kayak gitu. Jadi ada prasangka buruk kayak gitu. Atau misalnya si aku ini dia sakit, tapi kok bisa tetap jawab ujian dengan baik gitu. Jadi Adelina harus cari alasan-alasan yang membuat si Anya ini berprasangka kepada aku gitu. Dan kemudian si aku ini ya juga bikin apa yang takut gitu. Si aku ini takut sama Anya gitu. Karena mungkin dia biasanya ini terus yang bikin dia berani itu mungkin dia pada suatu hari ngelihat Anya menolong anak kecil atau apa. Oh, ternyata sebenarnya Anya ini baik loh gitu.
Jadi harus ada hal-hal yang membuat Anya ini yang membuat si aku itu akhirnya berani ngomong. Si aku ini pengen bersahabat dengan Anya karena si Anya ini ternyata baik. Jadi sebaiknya tidak tiba-tiba aku mau ngobrol aja agak kurang logis kalau seperti itu. Jadi ada hal-hal yang mendorong si aku ini akhirnya mau ngomong sama Anya dan akhirnya mereka bersahabat kayak gitu. Kalau tiba-tiba kepikiran, aku ini aja kayaknya kurang kuat nantinya alasannya. Karena kan pertanyaan kenapa nggak dari dulu aja ngobrol gitu. Jadi ada hal-hal, ada pengalaman-pengalaman yang membuat si aku ini akhirnya berani sama si Anya gitu, berani ngomong, mau bersahabat kayak gitu. Oke, seperti itu. Kayaknya ini sebenarnya sudah bagus, tapi itu perlu diperkuat lagi dengan ini yang lain. Ya, seperti itu. Bisa ditambah-tambahin, dilengkapi sekarang. Oke, lanjut Kakak, lanjut ke ini aja punya Seva ya. Seva ganti ya ceritanya ya. Iya. Ya. Seva ini judulnya Debo pindah sekolah. Debo ini kira-kira usianya berapa tahun, Seva? Kelas 6 SD lah. Kelas 6 SD ya. Kelas 6, ini kelas 6 SD. Kelas 6 SD, mereka akan pindah ke Pulau Jawa. Berarti karena pekerjaan ayahnya ya, Debo harus pindah ya? Iya, kayak gitulah. Ya. Nah, Seva perlu memikirkan kelas 6 pindah sekolah. Itu sebenarnya bagi si anak itu akan sangat sulit gitu. Karena dia misalnya kan kalau kelas 6 kan sebentar lagi lulus, mau ujian. Harus pindah. Pindah berarti kan di lingkungan yang baru, teman yang baru, guru yang baru, tidak mudah untuk beradaptasi, menyesuaikan diri. Karena tidak semua anak gampang menyesuaikan diri dengan dengan teman-temannya dalam waktu yang singkat. Jadi Seva harus memikirkan juga pindahnya tuh kapan. Kalau menurut kakak sih sebaiknya di awal, jadi dari kelas 5 mau naik kelas 6, itu oke gitu. Dan perlu dipikirkan juga pekerjaan ayahnya ini apa yang sehingga membuat penting banget gitu, sehingga mereka harus pindah. Itu harus dipikirkan. Karena kalau enggak, rasanya aneh gitu. Orang tuanya kok tega banget gitu. Misalnya sudah tengah semester gitu, 6 bulan lagi mau lulus kok pindah. Berarti kan harus ada sesuatu yang memang sangat penting membuat mereka pindah. Itu harus dipikirkan. Pindahnya kapan? Kalau rekomendasi kakak bisa ini awal kayak gini mau naik kelas. Terus ini Bu Guru belum menyadari bisa beradaptasi, Bu Guru bikin teka-teki, Ibu berpartisipasi, menyelesaikan permainan, berbaur bersama teman-temannya. Akhirnya Ibu bisa beradaptasi dengan teman-teman yang lain. Jadi sebenarnya ini hanya masalah adaptasi. Nih, coba yang lain nih. Kalau ceritanya kayak gitu aja menarik nggak kira-kira? Kakak coba ya. Raffi coba komentari. Raffi, ini ada anak kelas 6 mau pindah, dia sulit menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Ternyata masalahnya dia karena malu aja melihat teman-temannya. Terus kemudian ada guru yang membantu dia untuk berteman dengan yang lain. Akhirnya selesai. Menarik nggak kalau menurut Raffi? Ditambah sedikit aja yang supaya bisa ceritanya jadi menarik. Iya, itu. Perlu ditambah lagi apa gitu kira-kira yang menarik? Ya, Seva. Bisa ditambah dengan apa yang kira-kira bikin dia tuh tidak mudah beradaptasi gitu. Oh, ternyata mungkin ini contoh ya, bisa dipakai bisa enggak,
tapi sebaiknya enggak. Seva bisa cari yang lain. Misalnya, dia dulu sekolahnya swasta yang bagus, pindah ke kota kecil, yang sekolah itu sekolah yang ya bangunan seadanya, serem gitu. Dia tuh takut. Misalnya di situ ada cerita bahwa ada entah itu ada hantu, entah itu apa. Nah, itu yang bikin dia tidak mudah beradaptasi kayak gitu. Jadi Seva cari lagi apa yang membuat si Debo itu tidak sulit beradaptasi, bukan sekedar berbaur dengan teman-temannya, sehingga ceritanya lagi jadi lebih menarik lagi. Seperti itu. Jadi sebenarnya masalah utamanya bukan hanya adaptasi, tapi bagaimana dia mengatasi ketakutan dalam dirinya. Atau Seva bisa cari yang lain kira-kira apa? Oke, Seva, Ya, silakan dipikirkan sampai akhir kelas ini. Kita coba lanjut lagi. Bentar. Sekarang coba kita ke gambar lagi ya. Oke, sekarang kita lanjut ke cerita selanjutnya. Cerita siapa ya? Bentar. Ini punya Raffi nih. Punya Raffi ini lumayan panjang. Ada empat screen sebentar. Ya, Raffi ini bentar. Ini awalnya ya, benar nggak? Itu akhir. Akhir, bentar. Ini ya awalnya ya? Bukan. Satu lagi ini ya? Ini bagian awalnya ya? Ada satu lagi. Mana? Ini? Bukan. Bukan. Oh, bukan. Wah, berarti nanti. Ini udah kirim. Kirim semua. Bentar, kakak cari lagi. Oh ya, ini ada satu lagi. Ya, ini sudah ketemu sih. Bentar. Raffi. Ya. Ya, betul. Nih. Ya. Jadi ini punya Raffi. Ini sudah cukup detail punya Raffi. Bagian awal ada pasukan kecil hidup di hutan dengan damai. Mereka membagi kelompok untuk menjaga hutan. Hutan dilindungi, menjaga hewan, tanaman langka. Terus kemudian penebangnya liar nggak boleh masuk ke hutan. Ya, nah ini awal. Terus kemudian mulai ada masalah, ada penebang liar masuk ke hutan. Mereka menebang dan membakar hutan. Mereka juga menangkap hewan langka. Nih, penebang liar tetap menghancurkan hutan. Pasukan kecil memberi peringatan. Itu bukan. Memberi peringatan itu kayak apa? Ada yang lain. Ada yang lain? Iya, di screen-nya. Oh, bukan iya. itu sambungannya. Oke. Bagian tengah. Oh, di tengahnya ya? Iya. Ini ya? Nah, ya, oh, berarti mereka berhadapan-hadapan ya? Iya. Ketemu.
Pasukan kecil datang memohon agar hutan tidak dirusak. Penebang liar tidak mendengarkan. Nih, jadi ini ceritanya gini. Kan ada penebang liar. Terus kemudian ada pasukan kecil. Nah, si penebang liarnya kaget nggak ketika ada pasukan kecil yang datang? Kaget. Kaget. Nah, itu harus diinikan. Mereka terkejut gitu. Wah, ternyata ada orang-orang kecil gitu, orang kerdil tinggal di situ. Tapi karena dia ya orang-orang kerdil, penebang liarnya jadi menganggap remeh kayak gitu. Mereka nggak mendengarkan. Terus pasukan kecilnya tetap sampai akhirnya mereka tiba di desa pasukan kecil malah menghancurkan. Mereka marah, terus kemudian bersatu untuk menentang. Terus mereka akhirnya ya terjadilah negosiasi kayak gitu, malah tetap menghancurkan. Pasukan kecil terus ke sebelah sana lagi. Ini ya. Iya. Mereka penebang liar mengancam. Bukan satu lagi. Mereka bertempur dulu terus kalah ya, si pasukan kecilnya kalah ya. Bukan, ada sebagi. Iya. Iya tuh. Mereka pada intinya mereka berperang. Pasukan kecil, pasukan kecil tidak menyerah. Penebang liar menekan tombol untuk mengebom, dentuman dahsyat, marah, banyak yang terluka. Pasukan kecil justru nih, berarti kan itu dipasang bom, meledak kan? Iya. Nah, ketika meledak itu siapa yang menjadi korbannya? Kalau pasukan kecilnya ada terkena pohon yang tumbang gitu. Oh gitu. Nah, terus orang-orang penebang liarnya sendiri gimana? Kan ini penebang liar menekan tombol untuk bom. Terdengar dentuman dahsyat. Pasukan kecil semakin marah. Tapi kenapa penebang liarnya semakin melemah? Pasukan kecilnya tuh bersatu untuk melawan penebang liar. Karena udah marah, hutannya telah dihancuri, semakin marah mereka. Ya. Jadi gini, bisa kayak gini. Kan si penebang liarnya dalam pikiran Raffi berapa orang? Sekitar 20 orang. Nah, perlu dipikirkan berapa banyaknya penebang hutan, penebang liar, berapa banyaknya pasukan kecil. Karena kalau kita pakai cuma kata banyak, pakai kata sedikit, itu orang punya bayangan yang berbeda-beda tentang banyak dan sedikit. Ada yang menganggap 20 penebang liar itu banyak, tapi ada juga itu sedikit. Dan si pasukan kecilnya itu juga ada berapa? Ada 100, ada 1000, ada berapa gitu. Itu perlu Raffi pikirkan. Sehingga menjadi logis, walaupun mereka kecil, jadi masuk akal gitu. Walaupun mereka kecil, tapi mereka sangat banyak gitu. Jadi walaupun 20 itu nggak ada artinya. Misalnya si pasukan kecilnya ada 1000. 1000 kan dengan ukuran taruhlah ya. Perlu dideskripsikan juga pasukan kecilnya itu sekecil apa. Sehingga pembaca bisa membayangkan apakah kecilnya sebesar botol kecap, sebesar genggaman sebesar kepalan tangan, nanti perlu dideskripsikan sehingga si pembaca punya bayangan dan kemudian itu wajar gitu. Walaupun sebesar botol misalnya, botol ini gitu ya, sebesar botol minum ini, tapi karena banyak sampai 1000, ya kalah lawan 20 orang. Itu perlu dipikirkan. Terus kemudian ini juga nih, ya kan si penebang liarnya itu meledakkan pohon. Perlu dipikirkan meledaknya itu untuk tujuannya apa.
oh ternyata sebenarnya meledakannya itu tujuannya untuk membersihkan supaya pohon-pohon cepat tumbang gitu. Atau apa gitu. Nah ternyata misalnya gini, pohon diledakan malah menimpa teman-teman si penebang liar sendiri sehingga banyak yang terluka. Sampai akhirnya misalnya ketua penebang liar itu yang terluka gitu. Sedangkan si pasukan kecil karena dia kecil-kecil malah bisa berlindung gitu di balik pohon-pohon, di balik apa gitu. Kayak gitu. Nah, itu kan sudah klimaks sudah puncaknya ya. Puncaknya adalah meledak. Terjadi ledakan. Nah, terus kemudian mulai menuju akhir itu di penebangnya banyak yang terluka. Terus kemudian pasukan kecilnya justru mau mengobati gitu. Dan itulah membuat si penebang liar akhirnya sadar bahwa ternyata pasukan kecil itu tuh baik-baik. Terus kemudian penebang liar itu juga ngeliat gitu, misalnya ya, banyak hewan-hewan langka, disebutin juga hewan langkanya itu apa. Dan Raffi perlu pikirkan hutannya ini di mana. Karena kalau misalnya ternyata, misalnya gini, Raffi misalnya bikin hewan langkanya itu kanguru, koala, anaconda, itu kan agak-agak gimana gitu. Perlu disesuaikan kalau hutannya misalnya di Aceh atau di Sumatera, oh ternyata hewan-hewannya bisa misalnya ada harimau, ada apa gitu yang memang langka. Tapi kalau misalnya Raffi bikin ya hewannya ada koala, ada kanguru, itu agak-agak tidak masuk akal. Kecuali memang Raffi membuat hutan ini adalah hutan fantasi. Kalau hutan ini misalnya hutannya di setting Sumatera, Raffi perlu mencari hewan-hewan langka di Sumatera kira-kira apa aja gitu. Nah terus mungkin yang itu ya, Raffi harus membuat apa saja yang membuat si penebang liar itu tersadar bahwa mereka tuh sudah salah merusak tempat tinggalnya para pasukan kecil gitu. Apakah misalnya, oh ternyata banyak hewan jadi korban juga, ternyata mereka menolong, terus kemudian ya itu lagi, atau misalnya banyak juga yang teman-temannya tuh hampir meninggal gitu, ternyata gara-gara si pasukan kecil nyawa mereka terselamatkan, kayak gitu. Itu perlu dipikirkan. Selain membantu, kira-kira apa saja yang membuat si penebang liar akhirnya terharu. Jadi penebang liar merasa terharu ini perlu dicari banyak alasannya. Membantu mengobati oke, tapi apalagi kira-kira yang lain. Sehingga mereka melihat sekitar lahan yang tandus, terus mungkin mereka ingat tempat tinggal mereka pun sekarang kekurangan air gitu. Ternyata si pasukan kecil inilah yang menjaga hutan tetap asri sehingga air tuh tetap ada gitu. Itu jadi Raffi perlu cari-cari juga mungkin tulisan tentang kerusakan lingkungan, tentang penebangan kayak gitu-gitu. Sehingga ceritanya menjadi lebih kuat kayak gitu. Ini sudah bagus, nanti bisa jadi lebih bagus lagi. Oke, kayak gitu Raffi. Iya. Masukan dari kakak. Oke, kita lanjut ya. Ya. Ini punya Jihan. Halo Jihan, mana Jihan? Halo Kak. Ya, Jihan. Ini ada ide cerita hal baru Salsa. Salsa seorang anak yang pemalu dan pendiam. Kira-kira usia Salsa berapa, Jihan? Antara 11-12 tahun. 11-12 tahun. SD apa sudah SMP? SD. SD. Nah kan, coba nanti Jihan pertimbangkan. Yang kira-kira apakah anak SD, apakah anak SMP yang lebih tepat ada tugas vlog membuat eksperimen sains. Nanti Jihan pertimbangkan apakah lebih cocok anak SD
apakah lebih cocok anak SMP? Kira-kira mana yang lebih masuk akal tugas vlog ini di anak SMP atau di anak SD? Terus Salsa yang pemalu menurut nah, ini juga perlu diinikan juga kan. Sekolahnya itu sekolah kayak apa sih? Sehingga ada tugas vlog membuat eksperimen sains. Apakah lebih baik bukan tugas sekolah, misalnya itu kompetisi apa gitu tingkat nasional atau apa gitu. Jihan bisa memikirkan sehingga membuat cerita ini agak masuk akal gitu. Apakah memang tugas sekolah, apakah kompetisi nasional yang hadiahnya misalnya hadiahnya apa ya? Hadiahnya sepeda yang bagus banget. Si Salsa ini memang pengen banget gitu sehingga dia harus ikutan. Ini kayak ada ini kalau misalnya Jihan pernah nonton ada film judulnya Iqra. Tapi bukan yang pertama, yang kedua. Pernah nonton nggak? Enggak. Ada sebenarnya ada ceritanya yang mirip. Nanti kakak coba cari referensinya. Jadi kayak gitu. Jadi ceritanya tentang seorang anak yang dia ikut lomba vlog. Lomba vlog karena hadiahnya pemenangnya akan diberangkatkan ke stasiun penelitian antariksa di luar negeri, dan itu si tokohnya itu pengen sudah lama pengen banget ke sana gitu, sehingga dia punya motivasi yang kuat untuk ikut. Nanti kakak coba cari tautannya. Nih, karena Salsa anak yang pemalu, menurut Salsa vlog adalah hal baru yang bagi Salsa. Ini tugas sekolah juga bisa. Karena kalau tugas sekolah, jadinya kan mau nggak mau Salsanya harus gitu ya. Karena dia harus, kalau nggak kan nggak dapet nilainya jelek. Tapi perlu dipertimbangkan itu, ini anak SD apa anak SMP. Nah, terus kemudian dia ikut vlog karena dia pemalu. Nah, Bunda Salsa melihat Salsa kebingungan, lalu Salsa pun ceritakan kepada Bunda kalau Salsa tidak percaya diri untuk membuat vlog. Bunda Salsa bilang agar percaya diri, berdoa dan ya kayak gitu. Ini masalahnya anak yang pemalu. Nah, masalahnya gini. Pemalu itu adalah sifat yang mungkin sudah lama gitu. Apakah mungkin hanya dengan nasihat dari Bunda itu bisa mengubah seseorang? Salsa ini Jihan harus memikirkan itu. Kalau misalnya Jihan punya sifat apalah, misalnya pemalu, takut, apakah hanya dengan ucapan Bunda akan membuat Jihan berubah gitu? Itu harus Jihan pikirkan. Atau misalnya bisa juga misalnya si Bunda Salsanya ini yang jadi ikutan project ini gitu. Jadi mereka garap bareng. Jadi Bundanya yang maksa-maksa Salsa terus. Salsanya sebenarnya tetap aja pemalu. Tapi Bundanya ini yang terus-menerus maksa, dikamerain apa segala macam. Akhirnya kan sebenarnya si Salsanya tetap pemalu, tapi karena dipaksa terus oleh Bunda, akhirnya mau nggak mau dia menyelesaikan vlog ini. Itu ya Jihan ya. Jadi harus dibuat apa sih kira-kira yang masuk akal, membuat seorang anak yang pemalu kira-kira berubah cepat gitu, bisa berubah. Tapi ya itu orang berubah itu kan tidak tiba-tiba berubah, harus ada sebab akibat dan ada proses. Nah, Jihan harus memperlihatkan proses itu. Mungkin dia masih pemalu tapi sudah agak sedikit beranilah kayak gitu. Iya, Kak. Iya, gitu Jihan. Sehingga cerita ini jadi cukup masuk akal karena pada kenyataan sehari-harinya orang tidak cepat berubah loh. Lebih baik kita menunjukkan proses bahwa orang itu sedang berusaha berubah, tapi tidak ujuk-ujuk langsung berubah gitu. Itu yang harus coba Jihan perlihatkan.
Jadi Iya, di Kak. sini sebenarnya bisa lihat si bundanya yang pengen salsanya berubah. Jadi bundanya yang berusaha ngamerain atau apalah gitu. Jadi bundanya lah yang antusias untuk project ini gitu. Iya, Kak. Oke, itu masukan dari kakak. Bisa diperbaiki sekarang, bisa nanti. Iya, Kak. Oke, kita lanjut lagi ke siapa ya? Udah semua kayaknya ya. Ini punya siapa Kak ini? Punya siapa ini? Masih kelihatan ya? Masih kelihatan share screen-nya? Punya Bening bukan ini? Silakan Bening unmute dulu. Bukan, Kak. Bukan ya? Punya siapa ya? Oh, punya siapa? Bita. Ya, Bita. Oke, Bita kita bahas dulu ya, punya Bita ya. Bita judulnya Negeri Para Peri. Awal ada negeri bernama Negeri Peri. Negeri Peri ini tenang dan damai. Kemarin Bita sudah bilang kayak Tinkerbell gitu ya, Bita? Iya. Di unmute dulu, Bita. Suaranya diaktifkan. Nah, ya Bita bilang kayak Tinkerbell kayak gitu ya? Iya. Ya. Oke, ini jadi bagian awalnya ada negeri bernama Negeri Para Peri. Nanti digambarkan Bita kayak apa. Mereka tempat tinggalnya kayak gimana, pekerjaan sehari-harinya apa. Tiba-tiba, ini apa? Tiba-tiba solar. Saat. Apa ini? Oh iya, Saat tiba-tiba peri saat api. peri api bertugas, bajunya terbakar. Sementara peri penjahit sedang sakit. Harus mencari cairan obat untuk peri penjahit. Nah, jadi boleh dibilang ini apa cerpennya masalahnya adalah mencari obat untuk peri penjahit gitu ya, Bita? Iya. Iya. Ya. Nah, ya tinggal mencarinya di mana, Bita? Di pohon. Di pohon. Nah, Bita harus membuat, jadi gini Bita bisa membayangkan, jadi mereka ada misi untuk mencari obat. Nah, berarti kan biar seru, berarti kan misi nggak mudah kan? Ada di mana? Bita bisa pikirkan, Bita bisa pikirkan, misalnya obatnya itu ada di balik gunung. Oh, gunungnya itu serem katanya. Katanya banyak binatang-binatang buas. Oh, peri-peri yang lain sudah takut gitu. Nah, kita harus bikin kayak gitu. Kira-kira obatnya berada di mana, terus perjuangan mereka para peri itu, silakan nanti tentukan perinya. Kalau yang kita pikirkan nanti perinya yang mencari berapa orang? Peri yang mencari obat? 5. 5. Nah, berarti nanti Bita perlu pikirkan peri-peri yang 5 orang peri yang mencari obat ini kenapa mereka sampai mau gitu? Apakah mereka sahabat peri api atau apa gitu? Jadi bikin alasan-alasan. Terus buatlah misalnya tempat obat ini yang memang di tempat yang sulit ya. Tadi misalnya banyak binatang buas atau apa gitu sehingga jadi seru. Terus kemudian ceritakan perjalanan seru mereka dalam menemukan obat itu. Kayak gitu. Ya kayaknya kayak gitu ya yang terpikirkan oleh Bita ya. Iya. Oke. Berarti silakan, ini sudah pendek tapi sudah cukup jelas ininya kerangkanya. Nanti tinggal Bita gambarkan aja
negeri perinya kayak apa, bagaimana serunya perjalanan mereka untuk mencari obat-obat itu bisa digambarkan. Oke, kita lanjut lagi ke yang selanjutnya. Sebentar. Kita coba ke Bila. Ini ya punya Bila ya? Ini bukan? Halo Bila. Ya, Judulnya ini apa Bila? judulnya Telur Dadar Pertamaku. Ya. Bukan. Apa? Belajar menjadi chef di rumah. Oh iya, oke. Bentar ya, bentar. Oke, ini kerangka ceritanya. Bentar, kakak munculkan dulu. Oke, ini awalnya mamanya sakit, bapak belum pulang kerja, adik minta makan tapi nggak ada lauk. Tengah, aku ingin goreng telur, aku nggak bisa membedakan bumbu antara garam dan gula. Aku memberi gula ke telur, jadilah telur manis. Adikku nggak suka manis. Bapak pulang, aku minta tolong ajari masak ke bapak. Aku belajar membeda. Wah, ini sudah bagus sih. Aku bisa masak sayur, mama sembuh, aku jadi chef di rumah. Udah bagus sih ini. Tapi kira-kira harus sebaiknya dibikin apalagi ya yang bisa bikin ini seru gitu. Kan pertama kan ceritanya bapaknya pulang, berarti bapaknya jago masak ya? Iya, Bila. Iya. Iya. Bapaknya jago masak ya, berarti perlu gini, berarti kan ini keluarganya memang ayah ibunya memang jago masak ya ini ya? Iya. Ya. Nah, kan gini. Bila harus juga memikirkan ini kan gini, seorang ayah jago masak itu masih jarang. Nah, kalau yang Bila bikin ini, ibunya jago masak. Sebentar ya. Wah, ntar ada teman kita yang nggak bisa masuk. Sebentar. Boh, kok mandek nih? Gak. Bisa kelihatan? Masih terlihat? Bila? Halo? Iya, masih. Masih ya. Ini
Bila jadi harus bikin alasan kira-kira gini, ayah ibunya pintar masak, tapi sebentar. Jadi gini, kan si ayah ibunya pintar masak, tapi kira-kira apa penyebabnya? Pikirkan itu apa yang membuat si membuat si tokoh ini dia nggak suka masak, tapi karena mamanya sakit mau nggak mau kan dia harus masak kayak gitu. Itu harus dipikirkan oleh Bila. Terus akhirnya dia belajar masak, tapi ceritakan juga prosesnya biar seru ya. Ceritakan juga prosesnya. Oh ternyata dia tetap salah-salah. Oh dia kecipratan minyak. Oh dia kena air panas dikit. Jadi ceritakan juga prosesnya. Tapi dia tetap berjuang gitu. Karena dia juga pengen pintar masak kayak orang tuanya. Karena kalau enggak misalnya kan ayahnya sibuk, bapaknya sibuk, terus ibunya lagi sakit. Berarti kan kalau dia nggak berusaha berjuang untuk masak, ibunya nggak bisa makan gitu. Itu yang Bila harus pikirkan. Oke, Bila? Oke. Seperti itu ya. Ya. Oke, kita lanjut lagi ke siapa ya yang belum? Ini ya. Ini punya Bening ya? Iya, Bening betul? Nih. Iya, betul. Persahabatan kaki 4. Awal bermain bersama, sekolah di taman bermain. Ini siapa? Jiji ya, betul. Liburan bersama, aduh Jiji terjatuh. Jiji apa Titi? Bacanya apa ini? Cici. Oh Jiji, nama tokonya Jiji ya? Nah, Iya. Persahabatan kaki 4, kenapa namanya persahabatan kaki 4? Itu ceritanya binatang Kenapa yang bila kasih nama persahabat? Oh ini tokonya binatang ya? ya Oke, tokonya binatang. Binatangnya apa? binatangnya ada anjing, musang, kura-kura, kelinci, Jadi ini kucing. jadi ini kayak dunia hewan kayak gitu. Iya. Nah, ini sudah bagus sih, sudah bagus. Tinggal Bening bikin kira-kira kalau binatang-binatang yang mungkin kira-kira bersahabat atau seru ya kalau bersahabat siapa aja. Kalau kaki 4 berarti ini kan hewan-hewannya kaki 4 semua ya. Iya. Nah, ini sudah bagus. Tinggal tadi aja. Ini kan sama kayak punya Bitah tadi. Punya Bitah ya. Yang negeri peri. Ini kan mereka bersama mencari obat untuk kesembuhan Jiji. Nah, proses mencari obat ini yang harus Bening pikirkan kira-kira gimana, obatnya ada di mana. Jadi ini sebenarnya mirip kayak yang negeri peri tadi. Jadi mencari obat, tempatnya itu mungkin sulit atau obatnya itu harus diperoleh dengan cara tidak mudah gitu. Itu yang harus Bening pikirkan kira-kira gimana cari obatnya ya gitu. Obatnya ada di mana. Sehingga Jijinya sembuh, terus kemudian mereka mengadakan pesta kebun. Ini sudah bagus. Ini bagus banget sih kalau dibikin komik kayak gitu, kayaknya bagus deh ini. Oke, Bening.
Oke, Bening. Ya, Bening kira-kira gimana? Ada yang mau ditanyakan, Bening? Udah? Ya. Udah ya. Ntar kakak lagi kehilangan screen-nya ini. Sebentar. Sekarang Pelangi dan Mentari udah tersambung lagi. Nadia, Naira sudah, Seva sudah. Berarti sekarang Vita sudah, tinggal punya Pelangi dan Mentari ya yang belum ya? Oke, Pelangi dan Mentari. Kita bahas punya Mentari dulu ya. Oke, ini punya Mentari. Aku pergi ke hutan bersama sahabatku dan ayahku. Aku dan sahabatku pergi ke hutan untuk berkeliling. Lalu aku melihat seorang membawa sesuatu di tangannya. Aku dan sahabatku mengikutinya. Lalu aku melihat sebuah gubuk tua. Lalu orang tersebut masuk ke dalam gubuk tua tersebut. Setelah orang tersebut keluar dari gubuk, aku masuk ke dalam gubuk tua tersebut. Lalu kami terkejut. Di sana banyak sekali hewan langka. Nah, Bening, nanti yang perlu Bening pikirkan, hewan-hewan langkanya ya, ini hutannya Bening, Mentari, hutannya di mana? Di Kalimantan. Kalimantan. Jadi Mentari perlu memikirkan hewan-hewan apa saja yang disebut langka itu, hewan-hewan di Kalimantan apa aja. Apakah orang utan atau apa gitu. Itu perlu Bening cari. Mentari yang cari. Banyak hewan langka, memotret. Nih, pertanyaannya, kan dia pergi sama sahabat dan ayah. Terus ayahnya kemana? Ayahnya kemana? Kan jadinya kan mereka berdua aja. Ayahnya kemana? Kemana-mana. Nah, itu perlu dipikirkan. Perlu dipikirkan oleh Mentari. Kan mereka kan sama ayah. Tiba-tiba mereka berdua aja gitu. Ayahnya nggak tahu kemana. Bisa aja kan dipikirkan juga mereka ke hutan itu ngapain. Kan misalnya ayahnya itu seorang peneliti atau apa. Jadi mungkin ayahnya kan mau meneliti. Terus kemudian udah karena sibuk, si aku udah sama temennya itu udah main aja gitu. Jadi pikirkan kira-kira alasan yang masuk akal sehingga si ayahnya sibuk, ayahnya kemana gitu, entah di mana. Terus si aku dan temennya itu sibuk sendiri juga sehingga menemukan hewan-hewan langka itu. Kayak gitu. Terus kemudian memotret, oke. Terus langsung ke tempat kedua orang tua. Nah kan kedua orang, apalagi dua orang ya. Perlu dipikirkan alasan mereka ke sana tuh kira-kira apa, terus yang membuat mereka berpisah sementara gitu. Nah, kira-kira kan ini kan pokoknya jadi mereka langsung ngasih tahu orang tuanya memberitahu penjaga satwa liar, terus akhirnya tertangkap deh. Nah, kira-kira biar lebih seru, kira-kira gimana? Ada yang mau ngasih usulan nggak? Ada yang mau ngasih usul?
Kalau misalnya ceritanya hanya ngasih tahu apa? Ngasih tahu penjaga hutan terus mereka tertangkap, ya udah kayak gitu aja kan selesai. Kurang seru. Jadi harus, kalau misalnya memang ceritanya mau kayak gitu aja, Mentari perlu perlu proses penangkapan. Proses penangkapannya gimana? Sehingga itu membuat cerita jadi seru gitu. Atau misalnya sampai si aku dan temennya itu disandera. Jadi proses Mentari perlu menceritakan proses penangkapan penangkapan si orang itu yang tidak mudah, sehingga jadi seru gitu. Apakah misalnya si aku dan temennya disandera atau apa gitu, sehingga menjadi tidak mudah. Itu yang bikin seru kan kalau kita nonton film misalnya, wah ada aksi kejar-kejaran, intinya kan kejar-kejaran, menangkap penjahatnya gitu. Tapi itu yang bikin seru. Itu yang perlu Mentari pikirkan biar cerpennya jadi lebih seru. Oke, ke Pelangi. Aku dan keluarga menempati rumah nenek setelah nenek meninggal. Aku sedih karena nenek meninggal. Di rumah sangat banyak kenangan. Oke, suka memasak. Nih, menemukan gulungan kertas, mencari petunjuk. Ternyata gulungan kertas itu mata harta karun ya. Mereka menuju gudang, menemukan tali yang tergantung di langit-langit. Wah, ternyata ada jalan rahasia yang dibuat oleh nenek. Terus mereka menemukan sebuah ruangan yang berisi peralatan masak. Ini seru loh. Seru. Ini kayak cerita-cerita apa sih? Ya ini seru. Tinggal nanti diceritakan aja proses mereka menemukan itu gimana. Terus kenapa mereka merahasiakan? Kenapa bisa merahasiakan? Misalnya karena kalau di dapur keluarga kalian misalnya suka dilarang-larang. Nah sekarang biar asik loh gitu, biar nggak ada yang tahu, biar si aku sama saudara kembarnya aja yang bisa bebas ngapa-ngapain di dapur itu misalnya. Atau misalnya kayak gini. Jadi perlu di Pelangi perlu menceritakan proses menemukan itu gimana, terus mereka merahasiakan ke orang tua dan saudara-saudaranya kenapa. Itu perlu ada. Apakah misalnya mereka capek-capek masak gitu tapi nggak kebagian makanan misalnya ya, mereka kan sering masak berdua, setelah jadi ibunya, ayahnya, adik-adiknya ngabisin duluan gitu. Misalnya bikin roti, malah kebagian cuma remah-remahnya aja atau apa gitu. Jadinya itu bikin kesel, bikin sebel. Tapi dari awal harus diceritakan hal itu, sehingga kemudian itu menjadi alasan bagi mereka untuk merahasiakan dapur itu. Itu perlu dipikirkan. Terus yang lainnya adalah perlu dipikirkan juga, kan nanti kalau misalnya dapur itu adanya di mana, misalnya jadi ke gua kemana, itu kan harus dibuat masuk akal juga lokasi dapur itu. Kan nanti kan perlu nyuci peralatan, perlu masak ada aromanya. Nah biar nggak ketahuan gimana lokasinya di mana. Terus nanti kan perlu beli bahan-bahan. Gimana dong mau beli bahan-bahannya? Kalau misalnya ngambil-ngambil dari dapur, nanti ketahuan sama ayah ibunya kan ketahuan juga gitu. Jadi perlu dipikirkan lokasi dapurnya di mana dan kemudian nantinya gimana sehingga mereka bisa masak sepuas-puasnya dan makan sepuas-puasnya. Kayak gitu. Oke, kayaknya semua sudah dibahas ya. Nah, sekarang karena sudah dibahas semua, ada yang mau bertanya atau sudah kepikiran gitu nanti cerpennya mau kayak apa, ada perbaikan lebih lanjut? Silakan, sekarang sesinya bebas. Kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya soal pengembangan lebih lanjut cerpennya. Oke, silakan, siapa ada yang mau tanya, ada yang mau cerita, barangkali dari tadi sudah oprek-oprek. Apa Seva mungkin sudah kepikiran apa aja yang nanti bikin
si siapa Debonya nggak mudah beradaptasi dengan lingkungan baru? Tadi sih kepikirannya tuh eh, idenya tuh sebaliknya dari yang tadi dibilang Kak Koko. Jadi dia Apa? tuh istilahnya sekolah yang dulunya tuh biasa aja pindah ke sekolah yang bagus gitu. Oke, ya itu masuk akal. Jadinya memang nggak mudah dia beradaptasi. Jadi dia minder-minder kayak gitu kan? Ya, Ya, oke. Kalau kayak gitu itu bagus, itu bisa dikembangkan. Karena kan mungkin dia dulunya SD-nya biasa aja, sekarang misalnya sekolahnya canggih, anaknya anak-anak orang kaya, terus kemudian misalnya dia masih diantar sama ayahnya pakai entah pakai sepeda motor, teman-temannya naik mobil misalnya itu bisa jadi apa ya, membuat adaptasi yang tidak mudah karena dia berada di lingkungan yang kontras yang berbeda. Tapi kira-kira ayahnya pindah, udah ada ide belum kenapa ayahnya pindah? Seva sudah ada ide kenapa ayahnya pindah? belum. Belum. Tapi kalau ayahnya tuh misalnya tentara gitu masuk akal nggak? Iya, bisa. Bisa dipindah tugaskan kayak gitu. Bisa. Bisa seperti itu. Tinggal kamu bisa nanya-nanya sebenarnya bisa nanya juga sih sama orang tua kira-kira yang masuk akal kalau pindah apa gitu. Kan sebenarnya gini, dia kan biasanya lingkungannya biasa aja. Terus kemudian ke yang terus kemudian sekolahnya sekolah yang boleh dibilang elit gitu. Nah, kira-kira apa yang membuat bisa pindah kayak gitu? Kamu bisa nanya sih ke orang tua. Kalau misalnya tentara, berarti pangkat pangkat kedudukan ayahnya di tentara itu tinggi gitu. Sehingga bisa menyekolahkan dari yang sekolah biasa aja, terus kemudian sekolah yang elit. Atau misalnya bisa juga pekerjaan, dulu pekerjaannya apa, sekarang pekerjaannya apa, bisa juga kayak gitu. Bisa juga misalnya dia dulunya si ayahnya di perusahaan kecil, sekarang di perusahaan besar. Yang sekolah itu misalnya adalah sekolah milik perusahaan. Jadi misalnya si anaknya itu sekolahnya gratis di sana, walaupun elit gratis karena ayahnya bekerja di sana gitu. Bisa kayak gitu atau yang lain. Seva bisa diskusi sama orang tua, bisa tanya-tanya kira-kira apa yang bikin masuk akal. Kalau yang lain, ada yang mau ditanyakan, didiskusikan? Oke, nggak ada. Oke, sekarang adik-adik semua punya waktu 1 minggu untuk mencoba menyelesaikan, mengembangkan kerangka itu menjadi tulisan yang utuh. Ada waktu 1 minggu. Kakak nggak tahu kondisi adik-adik gimana, tapi kalau misalnya anak kakak kalau di Bandung sih memang masuknya itu minggu depan udah masuk sekolah, tapi baru aktif belajarnya tanggal 27 Juli. Kakak nggak tahu kondisi adik-adik semua apakah memang tanggal 13 sudah mulai belajar atau belum. Kalau di sini, kalau di sekolah anak kakak sih dia memang tanggal 15 pun masih sosialisasi itu mulai belajarnya tanggal 27. Nah, jadi adik-adik ada waktu 1 minggu dari sekarang, minggu depan tanggal 18 hari Sabtu kita ketemu lagi, tapi coba saja cerpennya diselesaikan. Diselesaikan secepatnya. Karena kalau misalnya cerpennya baru dikirim tanggal 17, itu nanti koreksinya jadi sebentar gitu. Jadi sekarang coba fokus menyelesaikan cerpennya tadi, diselesaikan sampai diselesaikan. Jadi gini, adik-adik silakan menulis aja, coba tulis dulu sampai selesai. Jadi jangan tiba-tiba di tengah jalan, misalnya sudah tengah, misalnya kayak tadi Seva bikin cerita anaknya kelas 6 tiba-tiba mau diubah aja jadi kelas 3 apa kelas berapa gitu. Sebaiknya apa yang sudah dikerangka itu sudah dituliskan, itu aja coba dipatuhi dulu kerangkanya aja.
Nanti kita ada sesi berikutnya yang namanya menyunting atau mengedit. Itu nanti kita ubah ceritanya. Jadi sekarang coba diselesaikan saja. Nanti bisa dikirim. Terserah adik-adik kalau mau tulis tangan berarti di foto. Kalau misalnya kirim di Word, ketik komputer berarti filenya boleh dikirim, bisa di Japri aja Kak. Oke. Sebaiknya adik-adik bisa mengirim, bagusnya sih 3-4 hari lagi, sehingga kakak punya cukup banyak waktu untuk membacanya dan kita punya waktu lagi untuk mendiskusikannya. Jadi nanti kita ketemu minggu depan itu benar-benar akhir sudah benar-benar bagus ceritanya. Jadi selama antara waktu sampai tanggal 18 itu sebenarnya kalau misalnya adik-adik mau tanya-tanya, mau konsultasi, bisa langsung ke WhatsApp bisa. Jadi nanti hari Sabtu itu benar-benar sudah selesai ceritanya. Coba usahakan menulisnya minimal 5 halaman kertas A4. Minimal ya. Maksimal 10 halaman. Masa 4 yang mana? 5 halaman, minimal 5 halaman, paling sedikit 5 halaman, paling banyak 10 halaman. Itu kalau kalian bisa, tapi kalau misalnya kalian belum bisa, jadinya cuma 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman, nggak apa-apa. Ada satu lomba, itu dia mensyaratkan minimal 5 halaman. Ntar kakak buka ya. Nih, ada lomba. Ini ada lomba cerpen anak, usianya maksimal 14 tahun. Dia ada ini nih, tebal naskah minimal 5 halaman dan maksimal 10 halaman. Font size 12, margin, ya ini bisa tanya deh sama ibunya. Lombanya kakak share linknya ke grup. Oke, itu saja untuk materi hari ini. Semoga bermanfaat bagi adik-adik semuanya. Sekarang sudah kalau di komputer kakak sudah jam 11.25, kita sudah 2 jam lebih pertemuannya. Ya mungkin adik-adik sudah lapar, sudah apa. Kita cukupkan saja pertemuannya sampai di sini. Silakan diperbaiki kerangkanya. Kerangkanya nggak usah dikirim lagi. Langsung ditulis aja, langsung ditulis menjadi tulisan yang utuh. Silakan diselesaikan aja. Nanti yang dikirim ke kakak itu tulisan yang sudah selesai. Tulisan yang sudah jadi. Ini baru lagi. Oke, adik-adik semuanya, ada yang sebelum ditutup, ada yang mau ditanya atau gimana? Udah nggak ada, cukup? Udah nggak ada ya? Oke, mudah-mudahan pertemuan hari ini bermanfaat buat adik-adik semuanya. Tadi sudah kita sama-sama bahas cerpennya. Mudah-mudahan bisa diselesaikan. Silakan diselesaikan semampunya. Yang tadi itu 5-10 halaman itu hanya syarat kalau kalian mau ikut lomba. Tapi kalau misalnya sekedar supaya tulisannya selesai, nggak masalah. Oke, itu aja dari kakak. Dicukupkan. Dan tadi yang salamnya tadi ya, salam itu silakan dihafalkan. Sehingga nanti minggu depan pas kita ketemu langsung yang nggak lihat contekan lagi ya. Minggu depan. Oke. Tadi nyontek baca. Oke, sekian dari kakak. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Mohon maaf tadi agak di awal-awal masih bermasalah ininya koneksi ke Zoom-nya.
Mudah-mudahan nanti Sabtu depan sudah lebih Ini lancar Pak Malik lagi. apa? Oh iya, Malik. Oke, sekian dari kakak. Mohon pamit dulu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah. Dadah dong. Dadah. Boleh.